Ya, karena footage waktu saya pasang pipa ini korup ya, jadi nggak ada footage-nya atau hilang, error gitu ya, corrupted. Akhirnya saya buat ini footage baru, instalasi pipa untuk akuarium rak susun yang saya pakai. Jadi awal mulanya itu, bentar ya, dari sini aeratornya saya pakai ini ya, yang paling gede pokoknya. Nah, lalu di sini ada dop. Di sini ada dop. Bisa dilihat ya. Nah, itu saya pakai sambungan lurus yang untuk aerator ya. Biasanya kalau beli T sambungan itu kan ada yang lurus saja. Nah, itu yang saya pakai 2 biji. Karena yang ini aeratornya lubangnya 2 biji. Lalu ada keni. Nah, keni itu turun lagi disambung ke T, disambung ke pipa lurus aja, diakhiri dengan dop pipa ya. Ini pipanya saya pakai ukuran 1/2 inci, baru nanti dilubangi pakai bor 6 kalau nggak salah, dilubangi pakai bor 6, lalu dipasang aeratornya pakai lem super ya, atau lem Korea itu loh. Nah, nanti turun ke bawah, tapi ini saya rekatkan pakai klem lagi, klem pipa ya, yang saya baut di sini agar lebih kuat lah. Kalau ngandelin cuma kabel disk kurang kuat menurut saya. Oke, untuk aeratornya itu ya, turun lagi ke layer kedua. Dan ini saya tutup karena silau. Mungkin next saya akan update pakai infraboard ya, buat tutupannya ini. Nah, untuk yang kedua juga sama, ada T, ada klem lagi buat nopang pipanya ya. Lalu ada pipa lurus aja, diakhiri dengan dop pipa dan dilubangi untuk keran aerator. Turun lagi ke layer ketiga. Nah, kalau yang ini layer ketiga cuma pakai L keni yang disambung pakai pipa lurus dan diakhiri dengan dop dan dipasang keran. Lalu lanjut untuk pengisian air ya. Nah, untuk pengisian air di sini kan tempatnya agak di pojok kan, di pojok areanya ini, rak susunnya ini di pojokan. Jadi saya pakai selang nanti inputnya ke ini ya, ke konektor selang yang saya sambung pakai soket drat ini. Lalu masuk ke sini ada keran. Keran ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya kalau ngisi. Posisinya kalau mati gini semua airnya nggak akan masuk ke sini ya, dan nggak akan keluar. Ini keran untuk input air. Jadi kalau input ini tinggal dibuka. Lalu keran yang di sini juga dibuka, yang mau diisi yang mana tinggal dibuka gini. Misal yang ini mau saya isi, tinggal dibuka gini. Nanti airnya isi ya untuk akuarium ini saja. Nah, lanjut ada T untuk masuk ke sana ya, menyalurkan air ke distribusi air ke setiap akuarium. Nah, ini fungsinya untuk pembuangan. Saya eksperimen, jadi ini pemipaan dan keran ini bisa untuk input dan output air saat pengurasan nanti. Nah, ini kalau ditutup gini ya cuma isi. Kalau waktu pembuangan yang ini ditutup biar nggak meluber ke sini ya. Nah, ini dibuka gini untuk pembuangannya ke sana. Nah, itu ini ada keni, terus saya buangkan salurannya ke sana kayak gini ya. Nah, itu ada ke atasnya itu pakai keni, lalu keni lagi, lalu ke atas. Nah, masuk situ juga sama, saya pakai T lagi, terus ke sini ya, sini ke keran, ke sini ke T-drat buat tempat keran, ke sini lagi pakai T-drat, pakai keran,
ke sini lagi pakai kenidrat dalam, baru pakai keran. Lanjut ke layer kedua. Nah, layer kedua ini unik karena saya tambahin stop keran valve di sini. Ini fungsinya biar waktu menguras bagian bawah, baru bagian bawah, air yang nyisa di pipa ini tuh nggak ikut turun ya. Jadi nggak luber lah istilahnya. Yang air atas nggak luber ke bawah. Kan tujuannya untuk menyedot keluar ke output ya. Nah, lanjut sama aja ini pakai T, terus pakai T dalam untuk tempat keran. Sama aja di sini juga. Nah, ini waktu itu saya ngelemnya itu udah lurus ya, karena buru-buru masang, harusnya didiamin aja ya, paling enggak ya setengah harian lah biar bener-bener lemnya itu kering ya. Ini saya enggak ya, wah udah ini 1 jam pasti udah lengket lah. Ternyata ini masih basah ya dalam lemnya itu, karena mungkin kebanyakan. Oh iya, lupa aku, yang ini tuh enggak aku gosok ya, enggak aku gosok bagian tepian dan dalam kerannya, pipanya itu ya. Jadi itu licin, dia nggak ada gripnya untuk ngikat pengeleman, itu dia nggak ada ya. Ini sama aja kayak yang di layer bawah, ada kenidrat dalam untuk tempat keran dan ada L-drat dalam untuk tempat keran, ada kenidrat dalam untuk tempat keran. Nah, ini untuk menunya, untuk penguatannya saya tambahin kabel dis ya, tapi itu sebenarnya nggak pakai itu juga sudah kuat, tapi untuk tompangan aja biar rata ya, biar dilihat enak. Lanjut ke layer paling atas. Nah, di sini ada valve lagi dan ada kenidrat dan keran sama aja kayak layer sebelumnya. Nah, ini fungsinya juga sama. Ini biar kalau dimatikan ya, air dari sisa dari sini tuh nggak turun kalau waktu pengurasan, jadi nggak luber ke akuarium. Oh iya, sebelum beli bahan-bahan pemipaan, buat dulu ya plan atau rancangan struktur pemipaannya, agar waktu order bahan-bahannya itu pas dan nggak kurang atau lebih. Ini rancangan ala kadarnya yang saya buat. Lanjut, saya kasih lihat fungsi pemipaan ini jika untuk menguras akuarium. Tuh, ini keran untuk air masuk ya, air masuk dari selang. Air masuk dari selang. Terus ini keran untuk buka tutupnya pipa outlet ke pembuangan. Pembuangannya di sana. Ya kayak gitu. Nah, itu pembuangannya. Fungsi keran-keran ini buat menyalurkan air ya, inlet ataupun outlet. Inlet untuk mengisi air, outlet untuk pengurasan. Namun setiap layernya, setiap tingkatannya saya kasih valve lagi, stop keran, biar air yang dari atas itu tidak ikut turun ke bawah. Jadi kalau sistemnya nanti dia outlet pembuangan, jadi air atas itu gak tumpah ruah ke atas sini. Jadi hanya sistem yang ini yang menarik air ke luar pembuangan. Saya kasihkan contoh kalau untuk pembuangan ya. Oh ya, pertama kita tutup, karena ini masih kebuka, kita tutup dulu biar air yang nyisa di pipa ini tidak ikut turun ke bawah. Ini juga sama, karena kita akan kasih contoh untuk yang bawah. Sebetulnya ini eksperimen saya ya, karena air kan sifatnya dia akan turun ke tempat yang lebih rendah sesuai gravitasi. Oke, karena ini sudah, next yang saya butuhkan adalah ini ya, selang sama ya bisa selang aja, bila bisa disambung kayak gini.
Karena saya ada potongan selang kecil ya, saya manfaatin. Ini tinggal dimasukkan aja ke kerannya. Ini untuk pengurasan total ya. Jadi keran ini nggak hanya berfungsi untuk pengisian, tapi juga untuk pengurasan. Nah, setelah itu kita buka keran ini, kita buka, lalu yang ini dibuka yang bawah. Nah, dia akan nyedot, ini akan tersedot sampai tuntas ya, sampai habis. Jadi fungsi pemipaan yang saya gunakan itu kayak gini ya. Itu nanti tersedot sendiri sampai habis, sampai total kuras. Terus sampai habis. Jadi nggak perlu repot-repot kasih lubang di bawah akuarium. Saya milih opsi ini karena nggak pakai lubang di bawah akuarium. Di akuarium tetap utuh. Kenapa pakai sistem pemipaan gini? Karena lokasinya ini ada di sudut tembok, jadi susah buat pembersihannya kalau kita manual ya. Jadi lebih baik saya bukan sistem otomatis kayak gini. Ini udah habis ya, udah habis, tinggal kita tutup kerannya. Tutup, yang bawah juga ditutup. Nanti kalau ngisi yang ini buka dan itu dibuka, jadi ngisi untuk yang ini aja. Itu ya teman-teman. Oke.
Oke, cukup. Ini airnya full oksigen ya.